Dianggap sebagai parasit keluarga. Bab 06. Tega-teganya membuang darah daging sendiri demi janin yang belum jelas, ucap Ibu RT yang paling lantang dari tadi memimpin acara sidang. Ia berdiri di belakang Rizban yang suami duduk, di kediaman mereka. Enggak apa-apa Bu RT. Saya sudah terlanjur capek. Minta doa terbaiknya saja. Saya percaya Tuhan enggak tidur. Kita sama-sama berdoa saja, semoga anak Jihan beneran anak Dika, bukan anak laki-laki lain. Buktinya, dia sampai ngebet minta dinikahi Mas David, sergah Sofia sambil terus menunduk, membelai wajah Zidan yang masih lelap. Wah, jangan-jangan itu malah anak kamu ya, Fit. Nyatanya Jihan ngebet dinikahi kamu. Sergah Ibu RT dan sukses membuat warga yang turut serta menjadi bagian sidang, heboh. Kalian kalau enggak ngerti apa-apa enggak usah heboh deh. Memperkeruh suasana saja. Kamu juga, Sof. Kalau mau cerai, ya sudah. Di hadapan semuanya, mereka yang ada di sini menjadi saksi, mulai detik ini kamu bukan istriku lagi. Aku talak kamu. Talak 3. Sofia tak kuasa menjelaskan perasaannya saat ini. Dadanya bergemuruh dan terasa sangat pegal, selain tubuhnya yang terasa sangat panas bak dipanggang. Sofia merasa dibuang, pengabdiannya selama 5 tahun ini sama sekali tidak dihargai. Termasuk adanya Zidan dalam hubungan mereka. Enggak apa-apa. Yah, dan setelah ini, kita pasti jauh lebih bahagia. Mamah janji bakalan kasih yang terbaik buat kamu, batin Sofia berusaha tegar walau semua luka yang David sekeluarga berikan kepadanya, teramat menyakitkan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, dan semoga sudah enggak ada fitnah. Ucap Sofia masih bertahan menunduk, menjadikan wajah Zidan yang masih terpejam damai sebagai sumber kekuatan untuknya. Ya sudah kalau begitu, jadi mulai sekarang kalian sudah cerai secara agama. Semua yang di sini menjadi saksi, dan Pak David juga harus segera mengurus perceraian secara hukum. Seperti yang sudah Ibu Sofia kasih tenggang waktu, paling lambat 3 bulan. Dan harusnya, sekaligus akan lebih baik lagi jika Pak David sampai memulangkan Ibu Sofia secara baik-baik ke orang tuanya karena biar bagaimanapun, Ibu Sofia masih memiliki keluarga, ucap Pak RT. Seketika pula suasana di sana menjadi gaduh, mereka kompak mengasihani Sofia yang baru 3 hari melahirkan malah dicerai. Padahal selama 5 tahun ini, Sofia sudah tidak kurang-kurang dalam mengabdi kepada David sekeluarga. Saya akan melakukannya nanti sore karena sekarang, saya harus mengurus banyak pekerjaan, Pak RT, sergah David yakin, bertutur tenang layaknya biasa. Sofia pikir, menikah dengan David yang sangat penyayang sekaligus peduli kepada keluarga, akan menjadi awal mula ia merasakan hangatnya sebuah keluarga dan selama ini belum Sofia dapatkan dari keluarganya lantaran Mama Sofia tipikal orang tua yang berat sebelah atau pilih kasih. Akan tetapi, nyatanya pria yang begitu memanjakan keluarga itu hanya menganggapnya tak lebih dari istri pajangan. Istri pajangan dan juga wajib turut memanjakan keluarganya yang sudah tidak tahu diri karena terlalu dimanjakan. Baiklah. Alhamdulillah, bismillah, batin Sofia sampai detik ini masih tegar. Ia pamit kepada warga yang menjadi bagian dari sidangnya. Ia mengucapkan terima kasih sekaligus meminta maaf, pamit kepada semuanya sambil menyalami mereka satu persatu. Kepada David dan Ibu Sumini pun, Sofia melakukannya. Namun, keduanya kompak menepis dan memilih pergi.
Hati Sofia langsung teriris pedih sekaligus ngilu karenanya. Jauh di lubuk hatinya, Sofia sudah berulang kali menjerit, menangisi nasibnya yang selalu tidak pernah dihargai, meski ia selalu melakukan semuanya dengan hati. Jangan angkat yang berat-berat dulu karena kamu baru lahiran, Sof. Takut turun bro, kasihan dalaman kamu. Sekarang mungkin belum terasa, tapi nanti kalau sudah tua baru terasa, ucap Ibu RT yang sampai merangkul Sofia, memberi wanita kurus itu perhatian sekaligus dukungan. Selain kedua hal tersebut yaitu perhatian sekaligus dukungan, mereka juga menawari Sofia tempat tinggal lantaran Sofia berdalih akan langsung tinggal di warung. Mereka tahu, Sofia tidak mungkin tinggal di rumah orang tuanya walau rumah tersebut dibangun menjadi gedung oleh Sofia menggunakan uang hasil kerja ketika Sofia menjadi TKW. Kenyataan tersebut terjadi karena semenjak nyaris 4 tahun setengah ke belakang, tak lama setelah Sofia menikah, Widi yang juga menyusul menikah, sampai memboyong mertua dan iparnya tinggal di rumah. Yang mana, hubungan kurang baik antara Sofia dan Widi juga turut mereka ketahui dan terbukti, meski sudah tahu Sofia telah memiliki bayi, Widi dan ibunya tetap tidak ada yang datang berkunjung. Sofia, wanita tegar, pekerja keras, yang selalu mengabdi kepada keluarga, tapi keluarganya hanya mencintai uang Sofia tanpa mau menganggap terlebih menghargai Sofia. Kabar yang sudah meluas karena tetangga rumah orang tua Sofia yang kerap membahasnya ketika bertemu mereka yang kebetulan masih satu kecamatan dan belanja pun masih di pasar yang sama. Kita lihat apa yang akan terjadi dengan kamu dan keluargamu, Mas. Bisa apa kalian tanpa dilayani? Mau suruh Jihan yang hobinya bersolek dan sangat menjaga penampilan. Batin Sofia. Ia sudah sampai warung makannya. Di salah satu ruko yang masih menjadi bagian dari pasar dan keberadaannya tidak begitu jauh dari kontrakan keluarga David tinggal, juga bank swasta David bekerja, Sofia siap memulai lembaran barunya. Pulangnya Ibu Sumini dan David tanpa Sofia, membuat kontrakan mereka tinggal seolah mati. Di depan kamar mandi, Supri masih meringkuk dengan kedua tangan memegangi kedua mata. Sementara dari pintu kamarnya yang masih sepenuhnya terbuka, Anggun yang masih berantakan dan masih membiarkan anak-anaknya sibuk menangis karena kelaparan, melongok. Anggun melakukannya dalam posisi agak merangkak, membuatnya mirip kerbau yang sedang berusaha menepi dari peradaban. Si Sofia kemana? Tanya Anggun lirih terbengong-bengong menatap kedatangan David maupun Ibu Sumini. Baru saja, ketiga anaknya berbondong-bondong melangkah keluar menghampiri sang nenek maupun David. Mbah, kencot, lapar. Lik, paman, aku udah lapar banget. Biasanya kan jam segini Bi Sofia sudah masak. Mengadu dan terus begitu layaknya biasa, anak-anak Anggun memohon belas kasih pada David maupun Ibu Sumini. Di lantai, Anggun yang berangsur duduk makin penasaran lantaran selain pertanyaannya tadi belum dijawab, Sofia yang memang pergi membawa 2 ransel jinjing sekaligus mengemban Zidan, juga tak kunjung kelihatan batang hidungnya. Si Sofia kemana? Masih pagi kok bikin emosi. Apa-apa masih berantakan. Pakaian kotor juga belum diambil ini di kamar sudah seranjang. Ini lantai juga masih kotor, licin minyak sama air. Anak-anak juga kelaparan, ya Gusti. Kok mendadak mirip neraka gini? Semprot Anggun langsung marah-marah. Si Sofia minggat. Dia lebih milih pegat, cerai. Balas Ibu Sumini tak kalah marah. Suaranya sudah kemana-mana dan kembali membuat tetangga keberisikan.
Hah? Anggun langsung tak bisa berkata-kata, ia terlalu syok. Dunianya mendadak suram hanya karena kabar barusan. Hidup tanpa Sofia yang 5 tahun terakhir membuatnya bak merasakan kehidupan seorang nyonya. Mana bisa? Asyik, akhirnya Sofia jadi janda kembang. Pasti sekarang Sofia tinggalnya di warung. Kalau gini caranya bisa lebih gampang buat deketinnya. Batin Supri bersorak riang padahal kedua matanya masih sangat perih. Kok bisa? Mulut Anggun makin murka. Ia menatap wajah sang mamah maupun wajah sang adik, silih berganti penuh tuntutan. Kok bisa Sofia malah pilih pegat? Lanjutnya makin murka yang juga langsung berteriak lantaran putri kecilnya menangis. Cantik ngapain nangis terus, sih? Bisanya cuma nangis. Tahu kamu cuma bisa nangis, sudah aku cekik kamu sebelum lahir. Masih pagi, Mbak. Malu sama tetangga. Tadi di sidang juga pada negur, katanya Pak RT dapat banyak keluhan dari warga karena kontrakan kita terlalu berisik, khususnya Mbak sama Ibu. Tegur David untuk pertama kalinya membentak sang kakak. Kamu lagi, Fit. Ngapain kamu malah megat Sofia? Kalau Sofia enggak ada, yang urus semuanya siapa? Bentak Anggun. Tuh, lihat. Semuanya pada nangis dan pekerjaan belum ada yang diurus. David menggeleng tak habis pikir. Salah aku di mana, Mbak? Andai Mbak enggak bilang aku mau menikah lagi, tentu Sofia masih ada di sini. Padahal sebelumnya kita sepakat agar Dika enggak dilaporkan ke polisi. Kita sama-sama bagi tugas. Aku menikahi Jihan dan bertanggung jawab penuh, Mbak cukup tutup mulut dan jaga rahasia ini. Andai Mbak bisa pegang janji sekaligus tugas Mbak, tentu Sofia masih di sini. Tentu Sofia masih bantu urus keluarga Mbak. Sekarang karena sudah enggak ada, ya tentu saja Mbak harus urus semuanya sendiri. Balasan David langsung membuat Anggun menggeleng tak habis pikir. Anggun tak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Tega kamu bilang gitu ke aku, Fit. Lihat, anak aku banyak. Kebutuhanku banyak. Aku enggak pernah minta Mbak buat punya banyak anak. Sergah David tak mau disalahkan dan memang tidak terima. Aku udah enggak kurang-kurang ke Mbak. Jadi tolong pengertiannya. Namun andai Mbak berani hitung-hitungan, ayo. Lanjutnya mulai emosi, tapi sukses membungkam Anggun. Ia nyaris masuk ke dalam kamarnya, tapi ia mendadak tak jadi. Setelah terdiam sejenak, ia menoleh pada keberadaan Supri. Ia menatap punggung pria itu dengan dingin. David berangsur menatap sinis kepada Anggun. Mulai sekarang tolong jaga suami kamu biar matanya enggak jelalatan dan mengintip perempuan mandi. Dia begitu gara-gara mengintip Sofia mandi. Sofia yang sudah telanjur muak karena selalu diintip, sengaja kasih mata suamimu serbuk cabai sama lada biar sekalian jadi rica-rica. Mendengar itu, mata Anggun langsung membola. Andai dari kedua matanya bisa mengeluarkan efek, tentu dari sana juga sudah mengeluarkan kobaran api. Ih, si David ngapain bikin gara-gara, sih? Stres apa gimana dia? Ya ampun, kiamat kalau gini caranya. Batin Supri panik. Supri ingin lari, tapi ia tak mungkin melakukannya karena memang tidak bisa. Apalagi detik berikutnya, Anggun langsung berteriak sangat keras. Kontrakan rumah mereka seolah bergetar karenanya. Tak ubahnya neraka, begitulah gambaran keadaan di sana. Suara tangis anak-anak saja sudah membuat kontrakan sangat berisik,
ditambah suara teriakan Anggun yang sibuk menendang, mengguyur Supri, bahkan membanting pria itu, sungguh membuat kekacauan di sana terasa sempurna. David langsung tidak betah dan memilih buru-buru pergi dari sana. Meninggalkan suara berisik di kontrakannya yang juga dibarengi rintih permohonan ampun dari Supri. David membawa pakaian ganti berikut tas kerjanya. Ia berniat mandi di toilet umum yang ada di pasar. Sesampainya di toilet umum yang ada di belakang sebelah kiri warung Sofia, David mendapati ruko warung Sofia yang sudah dibuka. Malahan, ia juga sampai mendapati Sofia yang baru saja keluar dari warung bagian belakang dan merupakan pasar. Wanita itu tak melangkah dengan tangan kosong. Karena selain masih mengemban Zidane, Sofia juga membawa nampan yang dipenuhi gelas berisi kopi dan teh. Untuk sejenak, David merasa iba. Rasa bersalah sungguh hadir di benaknya. Namun, hanya sebatas itu. Sebab ancaman akan dipolisikan andai ia tak segera menikahi Jihan yang sedang hamil, jauh lebih membuatnya pusing. Ngapain aku harus khawatir, apalagi kasihan ke mereka kalau mereka saja baik-baik saja. Sofia pasti bisa menghidupi Zidane karena selama ini saja, Sofia serba bisa. Pikir David. Malahan ia merasa stres karena hal lain. Ini mengenai bagaimana caranya ia bisa mendapatkan uang dalam waktu cepat untuk mengurus pernikahannya dengan Jihan, maupun menceraikan Sofia secara hukum sementara jadwal gajian masih lama. Baru sampai di warung, Sofia yang awalnya hanya berniat untuk bersih-bersih memang langsung diserbu pelanggan. Kebanyakan dari mereka meminta dibuatkan kopi, teh, maupun mie rebus lantaran Sofia belum masak. Namun, Sofia yang tak mau menyia-nyiakan peluang rezeki juga langsung menyiapkan masakan karena biasanya, orang pasar akan otomatis makan siang mengandalkan warung sekaligus masakannya. Di sana memang ada penjual makanan lain, bahkan itu semacam nasi Padang. Namun, orang pasar yang telanjur cocok dengan masakan Sofia akan lebih memilih ke Sofia jika warung Sofia buka layaknya sekarang.